Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kajian terjemah Al-Quran dan tafsir Al-Quran Al-Karim secara singkat di juz yang ke-30, dan kita akan mengulang kembali pada pembahasan sebelum kita libur, itu surah Al-Lahab. Baru beberapa ayat kita kupas, atau baru muqaddimah atau asbabun nuzul dari surah Al-Lahab. Kita ulang kembali dan kita murajaah. Semoga dengan kita mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari menambah ilmu dan tambah lebih kuat ilmu kita untuk memahami surah Al-Lahab. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Di sini tabbat bi makna halakat. Jadi tabbat di sini artinya adalah halakat. Halakat di sini artinya binasahlah. Binasahlah. Apa yang binasa? Siapa yang binasa? Yada abi lahabin wa tab. Yada di sini masuk di dalam, yaitu aslinya itu yadani. Aslinya apa? Yadani, kedua tangan Abu Lahab. Kemudian dihapus nunnya menjadi yada abi. Ini masuk ke dalam al-idhofah. Kalau dalam bahasa Arab mudhaf dan mudhafun ilaih. Yada artinya aslinya adalah yadani, dihapus menjadi yada abi, kedua tangan Abi Lahab. Binasahlah kedua tangan Abu Lahab. Kemudian apa? Watab. Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi watab. Ini menunjukkan benar-benar akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab ini. Ini peringatan keras bagi Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Taib. Kenapa? Karena memang ada secara khusus di sini surah Al-Lahab. Baik, di sini Abu Lahab di sini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah merupakan saudara kandung dari ayah beliau. Siapa saudara kandung dari ayah beliau? Ayahnya siapa? Abdullah. Adalah merupakan saudara kandung dari ayah beliau, yaitu Abdullah. Dan Nabi di sini mempunyai 4 orang paman. Siapa dia? Yang pertama yaitu Abu Lahab. Abu Lahab di sini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal dakwah sampai dia meninggal dunia. Sampai Abu Lahab ini meninggal dunia, namun dia tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Lahab. Kemudian yang kedua yaitu Abu Thalib. Abu Thalib di sini adalah orang yang pertama, atau di sini mengakui Nabi, maksudnya di sini Abu Thalib di sini adalah orang yang pertama kali membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibela, ketika ada yang menyakiti dibela. Namun dalam akhir hayatnya dia tidak masuk ke dalam agama Islam, meninggal dalam keadaan musyrik. Ini adalah Abu Thalib, Abu Thalib yang menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Thalib. Namun sangat sayang seribu sayang, Abu Thalib lebih memilih milahnya, agamanya nenek moyangnya di sini. Dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir meninggalnya Abu Thalib. Dan yang ketiga adalah Hamzah. Hamzah di sini dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membela dari sejak awal Islam sampai akhir dia meninggal di perang Uhud.
Dan yang keempat adalah Abbas. Dan Abbas bin Abdul Muthalib ini masuk Islam belakangan, ya, belakangan. Jadi ada 4 paman Nabi SAW, yaitu siapa? Abu Lahab, kemudian siapa? Abu Thalib, Hamzah dan Abbas. Ya. Hamzah dan Abbas. Maka ini adalah paman Rasulullah SAW. Dan Abu Lahab adalah paman satu-satunya paman yang paling memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Ya, diceritakan ya pada suatu kisah di sini dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dali. Rabi'ah bin Ibad Ad-Dali, ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara 'aini bisuqi dzil majaz." Ya. Kata Rabi'ah bin Ibad Ad-Dali, dia berkata, aku melihat, ya, secara langsung aku melihat dengan kasat mata saya sendiri, kata Rabi'ah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pasar Dzil Majaz. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pasar, ya, yaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada manusia yang ada di pasar-pasar, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para manusia, ya, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, tuflihu, maka kalian akan selamat, kalian akan beruntung di sini, ya. Wa yadkhulu fi jajah awan nas, ya. Kemudian mutafassifahuna ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke lorong-lorong pasar ketika menjumpai manusia berdakwah, qul la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, kamu akan beruntung di sini, akan selamat. Fama ra'aitu ahada yaqulu syai'an, ya. Dan dia ketika menjumpai seseorang pasti mengucapkan la ilaha illallah, wa huwa la yaskut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti, terus mengucapkan seperti itu, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Kemudian, ya, summa, ya, illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadi'al wajzi. Kemudian aku pun melihat ada seseorang yang di sini matanya juling, kemudian rambutnya apa di sini? Rambutnya tampan, ya, wajahnya sangat tampan, kemudian matanya juling dan tampan, ghadhirataini, ya, dan dia memiliki rambut yang dikepang, ya. Ada seseorang yang matanya juling, mukanya ganteng, rambutnya dikepang, ya. Kata Rabi'ah di sini melihat. Yaqulu innahu sabi, ya. Yaqulu innahu sabi. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, sesungguhnya ini adalah sabi. Sabi itu apa? Sabi dalam bahasa Arab di sini makna apa, ya? Maknanya yaitu yang meninggalkan tradisi leluhur. Ini adalah orang yang meninggalkan tradisi leluhur. Kadzibun, dan dia adalah seorang yang kadzab, pendusta. Kata siapa? Kata yang laki-laki yang tampan tadi. Fakultu, maka Rabi'ah pun berkata, man hada, siapa ini? Qalu, maka orang-orang mengatakan, Muhammad bin Abdullah wa huwa yadhkuru an-nubuwah. Qultu, dan ini adalah Nabi Muhammad, dan ini adalah Muhammad bin Abdullah. Qultu, man hada, dan siapa ini alladzi yukadzibu, dan siapa ini yang telah mendustakannya? Qalu ammuhu Abu Lahab, dia adalah pamannya, yaitu Abu Lahab. Maka ini cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sampai ke pasar-pasar, ya, ke lorong-lorong pasar. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy supaya menyembah kepada Allah, ya, dan meninggalkan berhala-berhala mereka, ya. Apabila mereka menyembah kepada Allah la ilaha illallah, maka mereka akan beruntung. Maka, ya, Abu Lahab di sini, ya, terus memprovokasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Betul-betul dia memang, ya, paman yang, ya, tidak tahu diri, ya. Padahal keponakannya sendiri, akan tetapi betul-betul dimusuhi. Setidak sampai di situ saja, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa? Ketika beliau berdakwah, maka Abu Lahab pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan nama asli Abu Lahab di sini adalah Abdul Uzza. Nama asli dari Abu Lahab adalah namanya siapa? Abdul Uzza. Mana Abdul Uzza? Abdul Uzza di sini adalah hambanya berhala Uzza. Ya. Karena apa? Karena dia menyembah berhala yang bernama Al-Uzza. Udah siapa? Oh, masih lama. Baik. Nah, 10 menit. Lumayan nih, kita selesaikan satu ayat ya. Ini kalau bercerita tentang surah Al-Lahab ya, cerita isinya, kisah ya, tentang kisah. Nama lain atau nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza, yang artinya adalah hambanya berhala Uzza ya. Karena memang Abu Lahab di sini adalah penyembah Al-Uzza. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya namanya dalam ayat ini karena arti namanya mengandung kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ayat ini ya, ayat Al-Lahab kenapa tidak dinamakan dengan surah Abdul Uzza atau di sini dinamakan dengan Abul Uzza, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan Al-Masad atau Al-Lahab. Kenapa? Karena Abdul Uzza di sini mengandung kesyirikan. Nama ini mengandung kesyirikan. Hal ini berbeda dengan Firaun ya. Hal ini berbeda dengan Firaun. Allah tetap menyebut namanya karena nama Firaun tidak mengandung kesyirikan. Nama Firaun tidak mengandung nama kesyirikan. Sehingga di dalam Al-Qur'an di sini disebutkanlah nama Firaun. Akan tetapi Abu Lahab di sini tidak disebutkan Abdul Uzza. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah, bahkan di sini kenapa Abu Lahab dinamakan dengan Abu Lahab? Karena ada yang mengatakan bahwasanya Abu Lahab di sini, lahab artinya apa? Yang kemerah-merahan. Kenapa? Karena wajah dari Abu Lahab atau Abdul Uzza di sini wajahnya kemerah-merahan, ya. Sehingga dinamakan dengan Abu Lahab. Bahkan sebagian mengatakan, ya, kenapa tidak dinamakan dengan Abu Nur? Ya. Karena para ulama mengatakan bahwasanya Abu Lahab di sini atau yang kemerah-merahan itu dinamakan dengan An-Nur, yang bercahaya. Akan tetapi ini adalah qadar Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abdul Uzza atau Abu Lahab di sini dijuluki dengan Abu Lahab, bukan Abu Nur. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya. Abu Lahab di sini adalah yang menyala-nyala, yang kelak Abu Lahab akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api yang menyala-nyala. Pas Pak namanya Abu Lahab ya, bukan Abu Nur. Kalau Abu Nur kan bapaknya orang yang bercahaya, kayaknya kurang tepat di sini ya. Tapi qadarullah orang-orang memanggilnya sudah Abu Lahab. Ayo ikhwazani Allah wa iyyakum. Kemudian tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya, kelak di sini Abu Lahab akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan para ulama berusaha mengungkap hikmah ya, penyebutan tentang yada Abi Lahab, tangan Abu Lahab, dan bukan anggota tubuhnya Abu Lahab. Ini bukan berarti yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tangannya Abu Lahab saja. Akan tetapi kedua tangan Abu Lahab di sini mewakili ya, mewakili seluruh tubuhnya Abu Lahab yang akan kelak dilemparkan oleh Allah dalam keadaan hina ya, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka ini adalah tabbat ya. Semoga ini doa ya, doa di mana Allah Subhanahu wa taala ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tabbat ya, tabbat yada, ini menunjukkan isyarat bahwasanya kedua tangan Abi Lahab di sini akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dan kemudian kata-kata tabbat yada Abi Lahab wa tabba di sini adalah merupakan doa, semoga engkau celaka wahai Abu Lahab. Betul-betul memang sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kelak dia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maka inilah ya, memang benar-benar
Abu Lahab di sini celaka. Ayo azani Allah wa yakum wa akhwati fillah azani Allah wa yakum. Ini adalah tafsir singkat ya, mengenai surah Al-Lahab ayat yang pertama. Baru satu ayat Pak. Kita kupas. Nanti insyaallah di pekan yang ketiga ya, insyaallah kita akan mengupas lebih jauh lagi ya mengenai surah Al-Lahab di ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.